Ini istana nih kan, masjid, hampir salah tunjuk. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan megah istana dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imamnya. Imam aja bajunya gini, apalagi sultan-sultannya. Betul? Belum lagi ini. Ini sekali usap, entah apa yang keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap. Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas, sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Gimana kau mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Bukan saya ngatakan PNS itu hina, saya pun PNS dulu. Bagus, tapi kau mau mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak, negeri ini akan diambil orang nak. Kau mesti jadi ahli minyak supaya kau bisa mengebor minyak. Ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kau bor. Kau mesti bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Nanti kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis, anak yatim fakir miskin sekolah gratis, makan gratis, pulang gratis, pergi gratis. Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau ku kandung 9 bulan 10 hari nak. Di Sambas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Oh, di tempat lain 4 bulan. Apalagi sejak Covid ini 2 bulan setengah. Anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari. Anakku, ku susukan kau 2 tahun. Anakku, ku besarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum membangun masjid. Masjid apa namanya mak? Kau bangun Masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu namaku. Begitu baktimu kepada orang tuamu, maka insya Allah solat orang di sana mengalir pahalanya, baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya, pintu gerbang tinggi megah cantik ini, Abdul Somad Tausiah di sini, yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Nikah, punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Apa beda kau sama kucing? Kucing garong lagi. Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solihah. Kami Pak Ustadz, itu contoh aja, tak semua aku sebutkan, sampai azan subuh dah baru selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita ada di atas dunia ini? Apa tujuan kita dibuat Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada yang hidup, ada yang mati.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Rezeki jangan kau pikirkan, tapi kau usahakan. Kalau sudah rezekimu, tidak akan mungkin diambil orang. Rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah jadi harimau semua musang. Tidak akan mungkin diambil orang. Subuh tadi Abdul Somad di Pekanbaru Riau melelang cincinnya untuk membangun masjid. Abdul Somad melelang peci, baju, cincin, sorban. Subuh tadi. Videonya tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat Channel. Yayasan Tabung Wakaf Umat Channel. Subscribe, like, and share. Subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah, Abdul Somad melelang 4 peci, sorban, baju, cincin. Belum 24 jam dari subuh ke isya, hanya dari subuh ke isya diganti Allah 4-4-nya diganti. 1, 2, 3, 4. Sulit bagi Allah? Tak sulit. Lama saya termenung. 4 subuh tadi kulelang, 4 diganti Allah. Kalau tahu begitu, bagus kulelang baju sama celana tadi, sama sepatu sekalian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada rasa kecewamu walau sebesar ujung rambut karena cincinmu sudah kau lelang. Ada rasa kecil hatimu walaupun sebesar ujung rambut karena bajumu sudah dilelang. Baju yang paling saya sayang tertulis di pojok kiri pakai benang emas, Abdul Somad. Diganti langsung. Mau tengok. Udah kalian foto udah. Allah tahu ada kecewa dalam hatimu Abdul Somad. Kau pikir aku tak kuasa membalas? Kau pikir aku tak sanggup membalas Abdul Somad? 4 yang kau kasih, 4 juga yang kubalas. Aku hanya sekedar ingin mengingatkan, kalau aku berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada terlintas di pikiran Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Tak ada sedikit pun. Tapi rupanya Allah Ta'ala mau menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, tak apa pula lagi yang terjadi. Entah langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya, langsung cash. Apalagi di akhirat nanti. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Ini dikasih Allah Ta'ala sebagai contoh supaya disampaikan kepada umat, supaya makin yakin. Karena sekarang banyak orang yang tak yakin. Memangnya nanti kalau aku sedekah dapat apa? Memangnya nanti kalau dapat apa? Kalau ada orang yang tak juga yakin begini, tak usah diceramahi, tak usah diajak, bawa aja ke tepi sungai. Diapakan Pak Ustaz? Itulah kan? Jangan, tak boleh keras. Kita mengajak orang dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama, jangan lupakan sejarah. Ini bumi dipimpin oleh zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai lupa, ini adalah orang-orang yang hadir kemari meramaikan tabligh akbar. Ramaikan juga solat berjamaah, bimbing anak keluarga, bawa memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, anak-anak muda mesti menjadi generasi pelanjut umat. Yang keempat, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai jamaah menguap. Saya ceramah itu sambil saya tengok satu-satu. Kalau saya ceramah baru 30 menit menguap, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Karena bismika Allahumma ahya wa amud. Tapi kalau jamaahnya tahan, biasanya sampai 60 menit. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Cepat betul waktu berlalu di Sambas. Belum kata jamaah.
Yang keempat, belum lagi, baru keempat. Yang keempat, kita mesti siapkan bekal untuk mati. Bekal hidup. Banyak orang sekarang siap membekalkan hidup. Banyak orang sekarang mempersiapkan bekal hidup. Saya Pak Ustadz, insya Allah pensiun umur 56, 58. Sekarang umur saya 50. 5 tahun lagi sudah saya siapkan Pak Ustadz. Saya tahu bahwa pendapatan saya nggak banyak lagi. Nanti cuma dapat pensiun aja. Uang tunjang, uang sipa, uang sikun, uang sundel, uang tanduk tak ada lagi. Tapi udah kusiapkan Pak Ustadz, kos-kosan 100 pintu. Mana dia Pak? Tuh pintunya. Banyak orang sekarang mempersiapkan hidup, tapi tak banyak yang mempersiapkan mati. Oleh sebab itu siapkanlah mati. Apa yang perlu kau siapkan? Mati. Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Orang mati itu berkata, laula aqartani ila ajalin qarib. Kau kasihlah aku waktu agak sependek, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kalau kau beri hidup sejetik, kau mau apa? Kata Allah. Fa asaddaqa, aku mau bersodakoh. Ternyata orang-orang mati itu kalau dikasih dia hidup, mereka mau bersodakoh. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini rezekinya melimpah ruah. Yang punya toko, ruko, jualan, berdatangan orang sampai tak muat-muat pintunya. Yang punya dagangan, barang jualan, laku, tapi jangan lupa sholat, jangan sampai ditinggalkan. Yang anak-anak muda ini jangan sampai kena narkoba, anak-anaknya jangan sampai sakau. Anakmu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak pertama pejabat, anak kedua orang kaya, anak ketiga berprestasi. Gimana keadaan mereka sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua bencong, yang ketiga mabuk. Apalah gunanya itu? Kita mau anak-anak kita semua adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Semua insya Allah, semua ini anak-anaknya soleh semua. Yang mabuk-mabuk tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, buka pintu, masukkan kaki kanan, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Minta kepada Allah taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Di kamar mandi. Air tak hidup Pak Ustaz, di sungai. Sungai apa namanya? Poin yang keempat, sodakoh. Maka sodakoh itulah yang menolak mati su'ul khatimah. Sodakoh itulah yang membuat anak kita soleh, solehah. Sodakoh itulah yang mengalir sesudah kita mati. Kalau di dompet itu ada 1 juta, 100.000 disedekahkan, yang tinggal berapa? Pura-pura tak dengar. Kalau di dompet itu ada 1 juta, yang disedekahkan 100.000, yang tinggal berapa? 900.000. Mati, yang dibawa mati berapa? Yang dibawa mati 100, yang tinggal 900. Tinggal 900. 900 itu akan diambil istrimu, akan diambil anakmu, akan diambil menantu, diambil cucumu. Habis. Yang 100 itu yang akan melapangkan kuburmu. Oleh sebab itu kalau bersedekah jangan 100, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya ke dompet-dompetnya sekalian. Saya biasanya ceramah di mana-mana ada tim solako. Ada kertas, ada kresek, ada dompet, ada timba, ada ember.
di Sambas tidak ada satupun tim. Rupanya orang Sambas sedekahnya tidak lagi manual, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, langsung. Tak ada kotak sedekah, tak ada. Ada tim yang bawa kotak, langsung sisir dari pinggir sungai, langsung dari belakang. Soalnya kalau nanti banyak yang melompat langsung ke sungai. Oh, pakai amplop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Oleh sebab itu tak ada yang bisa menolak ini kecuali doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kalau kita masuk ke hutan, senjata kita pedang, senjata kita tombak. Tapi di tengah dunia ini apa senjata kita? Senjata kita adalah doa. Kalau tak sanggup berdoa, bersedekah. Kalau tak sanggup bersedekah, berdoa. Dengan lidahmu kau berdoa. Lidahmu tak lagi bisa bergerak, dengan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan murka Allah, memadamkan murka Allah seperti padamnya api yang dipadamkan oleh air. Oleh sebab itu maka dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada yang sakit-sakit, sakit jantung, sakit diabetes, sakit asam urat, sakit kanker otak, sakit macam-macam, maka diobati dengan sedekah, sedekah, sedekah. Solawat penting, solat penting, tabligh akbar penting, sedekah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya semua. Yang kaya-kaya putus, yang hebat-hebat putus, pejabat-pejabat putus. Yang tetap mengalir di antaranya hanyalah sedekahun jariyah. Yang sudah bersedekah alhamdulillah, yang belum bersedekah ada niat, tunaikanlah. Yang sudah bolak-balik disampaikan sedekah tak juga mau, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mau bersedekah, mau tidak, mati. Mau sedekah, mau tidak, sakit. Mau sedekah, mau tidak, tetap juga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ini marah-marah ini kenapa? Saya bukan marah, memang begitu setelannya, nggak bisa diturunkan. Nanti kalau udah agak tua baru agak slow ceramah. Jamaah, marilah kita bersedekah. Keluar 2000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir, poin yang kelima yang ingin disampaikan Abdul Somad adalah bahwa Islam ini tidak kita tolong, dia akan tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kita tinggalkan Islam ini, anak cucu kita mabuk, sakau, zina, LGBT, AIDS, Islam akan tetap tinggi, kitalah yang akan hancur. Maka kalau kita mau selamat, tidak ada cara lain. Keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, Kabupaten Sambas, sebagaimana Sultan-Sultan Sambas dulu menjaga umat ini, kita ingin pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Berdoa Bapak Ibu tiap malam baca Yasin. Habis selesai baca Yasin, tawassul dengan surat Yasin. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah, supaya mereka bisa membangun Islamic Center, membuatkan sekolah gratis untuk fakir miskin dan duafa, membuatkan asrama untuk anak-anak yang belajar di Yaman dan di Kairo. Pulang mereka kemari, mereka akan menerangi bumi Sambas. Akan datang LC, MA, tidak hanya sekedar tabligh akbar setahun sekali. Mereka meramaikan masjid dengan kajian-kajian. Tadi saya diberikan tahu, disampaikan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat kita. Kita ada macam-macam zikir dan doa. Ada namanya Maulid Barsanji, ada namanya Maulid Burdah, ada namanya zikir-zikir. Saya diberikan buku kitab tentang para ulama.
Ini kalau kita tidak jaga negeri ini, maka na'udzubillah, kiamat dunia mungkin tidak terjadi, tapi kiamat kampung, kiamat RT, kiamat RW, kiamat desa, kiamat kecamatan akan terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita tidak memperdulikan agama Allah. Masjid tegak berdiri, tapi yang memakmurkan masjid juga penting kita bangun. Membangun masjid kata orang susah, membina bangun masjid kata orang payah. Bagaimana membuat cornya, bagaimana menegakkan kubahnya. Tapi ada yang lebih susah lagi. Apa dia? Membangun orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi dengan 5 poin yang saya sampaikan ini, insya Allah bukan menceramahi, mengulang kaji, insya Allah membangkitkan lagi semangat masyarakat Sambas. Insya Allah negeri Sambas akan tetap menjadi baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Amin. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillah ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Oleh sebab itu, apapun maulid, lalu kemudian majelis taklim, kajian wirid yasin, ramaikan Bapak Ibu, anak-anak kita sekolahkan agama, bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, supaya mereka yang kita tempat belanja kawan, sahabat, saudara itu kalau rezekinya banyak, dia akan berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, saling tolong menolong. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa semua. Sebagaimana tadi kita datang lapangan ini bersih, maka pulang pun juga mesti bersih. Jangan buang sampah ke sungai. Tunjukkan Islam agama yang suci. At-tahuru satrul iman. Suci itu bagian dari ajaran Islam. Jaga kesucian, jaga kebersihan, maka insyaallah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bikaramati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antarzuqana imaman adila, berikanlah Kabupaten Sambas pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Berikanlah kami orang-orang yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyat ya Allah, supaya anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sayang kepada orang tua, berbakti kepada ibu bapa, dan takut kepada Engkau ya Allah. Allah mahfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak cucu kami dari segala perbuatan maksiat. Jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari virus HIV AIDS, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari meninggalkan sholat, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah.
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wasi' madkhalahum, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka lapang sejauh mata memandang. Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kami, agama anak cucu kami, agama pemimpin kami, agama masyarakat kami, agama TNI Polri kami, agama semua masyarakat kami dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Yang kena penyakit COVID, sehatkan, jauhkan dari COVID ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainna yati rizquhu min kulli makan, jadikan Sambas, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa bi anub'atsu, dengan itu juga nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda kami tergabung dalam Paskas pasukan amal soleh yang akan menghimpun anak-anak muda datang ke masjid, membuat program keumatan, mengumpulkan beras, membagi kepada fakir miskin. Mudahkan urusan anak-anak muda kami ya Allah, jadikan mereka beramal mengumpulkan beras ini dengan ikhlas tulus karena Engkau ya Allah. Jadikan pula anak-anak kami yang belum bertaubat segera bertaubat ya Allah. Yang masih belum sholat, bolong-bolong sholatnya, jadikan sholatnya penuh ya Allah. Sebagai orang tua, jadikan kami lepas dari segala pertanyaan nanti di akhirat. Jangan sampai kami masuk neraka hanya karena membiarkan anak kami tidak menutup aurat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. 9 bulan 10 hari kami dikandungkannya, mengalir darah, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup, lapangkan umurnya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Andai sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kuburmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, lebih baik diiringi dengan sholawat. Wala'al badru alaina Zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dah. Terima kasih kami ucapkan kepada
kepada seluruh para jamaah yang telah hadir bersama-sama dalam rangka menyambut kedatangan Tuan Guru Imam Ustadz Abdul Somad ke Kabupaten Sambas. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.